Hello everybody, nice to see you again. Senang ketemu kembali through Semibo Channel. Nanti boleh silakan ya, diklik like, subscribe, dan loncengnya. Jadi nanti kita tetap bisa bersama-sama belajar bahasa Inggrisnya. Oke, nanti juga boleh di-share ya. Hari ini kita akan membahas apa? Yes, ada lace, ada chocolate, ada yes, what is it? Safe handling instruction. Jadi ini kita ketemu kalau yang ini di barang ya, satu produk. Mungkin cara penggunaannya ya. Kalau ini dibungkus makanan ya, coklat ya. Ini juga dibungkus makanan. Oke. Dari sini kita dapat gambaran. Yes, kita akan bicara apa? That's good. This one. Label. Kita akan berbicara tentang label. Label itu, ya dari sini bisa kita lihat berarti, ya satu informasi yang kita bisa dapat dari satu produk. Itu biasanya informasinya berada di kemasannya, gitu ya. Oke, di sini kebetulan itu ada makanan, coklat dan lace, tapi di sini ada peralatan. So actually we can find it in our daily life, jadi dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya makanan, dalam minuman juga, that's good. Di peralatan elektronik di rumah, lalu bisa juga di pakaian, that's right. Jadi apapun info yang tentang satu produk itu dan itu melekat di produk itu sendiri, yes, itulah namanya label. Kita lihat seperti apa label dalam bahasa Inggris. Okay, we come to the example we see here. What's on a food label? Apa yang bisa kita temukan dalam atau di label makanan? Ini contoh saja ya. First, yang pertama, date marking. Penanggalan. Penanggalan itu, yes, I myself, I'm used to see just the expired date. Jadi saya pribadi itu biasanya juga hanya melihat masa kadaluarsa saja ya. Walaupun sebenarnya dalam penanggalan itu ada juga tanggal produksi. So, dengan adanya tanggal produksi ini seorang customer bisa merange waktu dengan sampai dia ketemu produk tersebut di tempat penjualan. Kira-kira sudah berapa lama dari masa produksinya. Apakah masih baru, masih grass, atau sudah cukup lama. Jadi itu info buat kita ya. Hanya kadang-kadang lamanya itu masih oke karena masih berterima karena pengepekannya, pengemasannya yang membuat dia bisa agak tahan lama. Juga seperti itu kadang-kadang ya. Oke, next we see the second one, product name. Nah, ini nama produk ini is a must. It's satu keharusan. Bagaimana kita mau menyebutkan, membeli satu produk jika kita tidak tahu namanya. Oke, so it's a must. Itu satu keharusan ya. Next, net weight. Berat bersih. Berat bersih ini it depends on the content of the product. Jadi tergantung dari isi produk itu sendiri. If it's liquid, sometimes we use milliliter or liter. Jadi tergantung dari isi produknya. Jika dia cair, kita gunakan biasanya satuannya liter atau mililiter. Kalau padat, grams atau kilograms. That's good. Next, ingredient list. Ingredient list daftar isi, komposisi. Komposisi. Komposisi ini cukup berperan, khususnya bagi orang yang mungkin ada allergic of something. Jadi alergi terhadap sesuatu, someone punya pantangan. Jadi info ingredients itu sangat berperan, sangat dibutuhkan. Next, nutrition information, or some people say nutrition fact. This is mostly per serving. Jadi ini untuk informasi gizi, nilai gizinya biasanya itu per serving. Jadi satu kali saji kita akan bisa mendapatkan gizi apa saja dan kira kadarnya berapa. Jadi itu informasi gizi. Nutrition fact, information or facts ya. Ada beberapa istilahnya.
Next, usage instructions. Nah, ini direction. Kalau di sini ini cara penggunaannya, ya. Tapi bisa juga cara penyimpanannya. Oke. Nah, cara penggunaan kadang-kadang kan ada yang harus dikocok dulu, kadang-kadang harus dilarutkan dulu, itu cara penggunaannya. Nah, sementara kalau cara penyimpanan ya ada yang harus di freezer, ada yang di kulkas dari suhu dingin, ada yang di suhu ruang bisa, ya. Oke, jadi kita harus teliti, baca dengan baik-baik. Jangan sampai nanti sudah kita beli tapi kita tidak memperhatikan cara penggunaannya, membuat kegunaan dari barang tersebut sia-sia. Atau kita tidak tahu cara menyimpannya, tidak memperhatikan cara menyimpannya, membuat produk itu rusak, jadi sayang. Ya, oke, that's good. Next, manufacturer's details. Nah, this one informasi dari perusahaannya. Ya, perusahaan itu tergantung, jadi bisa jadi perusahaan yang di luar tapi diimport ke dalam negeri, so otomatis ada importer. Atau perusahaan tidak memasarkan langsung, dia melalui distributor, so artinya ada distributornya yang terdata di situ. Nah, informasi yang kita dapat itu biasanya itu alamat, tapi ada juga call centernya atau email, ya. Oke. Tujuannya apa? Untuk mempermudah komunikasi antara customer dengan perusahaannya. Yes. Bila customer ada yang menanyakan lebih jauh tentang produk tersebut, bisa kontak langsung. Jadi menjalin komunikasi hubungan yang baik. Oke, that's good. Atau untuk sisi negatifnya, mungkin ada yang mau komplain, mungkin tidak sesuai seperti info yang mereka dapatkan. Jadi di luar dari aturan yang ada dalam info labelnya. Nah, ini yang akan menjadi klaim dari customer kepada perusahaan. Nah, semua ini harus tercantum. Ya, kenapa? Karena mereka lah yang bertanggung jawab. Gitu ya. Oke, that's good. Nah, dari semua ini berarti kita bisa menyimpulkan apa saja yang kita temukan dalam satu label. We see here. Some information we can find in one label. Number one. Beberapa informasi yang bisa kita temukan dalam satu label. Nomor satu, name of the product. Nama produk. Oke. Ingredients, yes, tadi ada komposisi ya. Usage instructions or direction, jadi petunjuknya, penggunaan atau penyimpanannya. Good. Weight, yes, beratnya. Tadi sudah ya. Date marking, but sometimes we just focus it on expired date, but it's okay ya. Jadi penanggalan. Kalau kita biasa memfokuskan pada kadaluarsa ya oke, nggak apa-apa, tapi sebenarnya juga penanggalan itu ada, yes, di bagian produksi ya, nambah pengetahuan kita ya. Oke. Manufacturer, yes, perusahaannya, info dari yang memproduksi ya. Next, caution, actually we don't find it here. Caution itu kita tidak temukan di sini, tapi ini sekedar info tambahan saja. Umpama caution itu seperti dalam obat. Yes, mungkin kita pernah baca yang mengatakan bila dalam 3 hari tidak ada perubahan, silahkan kunjungi dokter. Oke. Atau obat ini menyebabkan kantuk. Oke, that's right, that is caution. Kalau dalam pakaian mungkin dalam mencuci supaya tidak memakai pemutih gitu ya. Oke, that's right. So itulah caution yang kita bisa temukan, bukan hanya caution, mungkin ada item yang lain lagi, tergantung dari label yang kita lihat atau yang kita perhatikan. Makanya di sini ada kata so on dan seterusnya. Jadi tergantung ya. Nggak apa-apa, garis besarnya seperti ini, nanti kita bisa mengembangkannya ke yang lain. Oke? Sekarang kita lihat pemahaman kita sudah sampai di mana sekarang. You see here. Yes. Kalau kita sudah mulai tahu isi dari informasi dari label itu, jadi sebaiknya sebenarnya pada saat bila di tangan kita memegang satu produk, sebaiknya kita memunculkan dalam pikiran kita
aneka pertanyaan. Contoh pertanyaannya seperti ini. You see here. Di tangan kita ini produk apa sih? What is it? Oke. Lalu, what is it made of? Ini terbuat dari apa ya? Oke. Where was it made? Ini dibuat di mana ya? Is it good or bad for health? Apakah ini baik atau tidak ya untuk kesehatan? Who can consume it? Siapa yang bisa mengkonsumsi ini? Siapa yang aman menggunakan ini? Next, how should it be kept? Bagaimana ya cara penyimpanannya? Oke. When is it good to consume? Kapan ini baiknya dikonsumsi? Jadi kita bisa dibantu dari masa kadaluarsa ya. What is the best thing there? Apa yang terbaik dalam produk ini? Kita bisa menemukan itu di komposisi. Thank you. Is it safe for long term? Apakah ini aman untuk jangka waktu lama? Okay. Next, what if we do not consume it? Bagaimana kalau kita tidak mengkonsumsi itu? The last one. Is there another better than this one? Adakah sesuatu yang lain yang lebih baik dari ini? See? So, dengan berputar-putar pertanyaan seperti ini akan membuat kita menjadi lebih paham, lebih mengerti, lebih nyaman atas satu produk. Dan ini artinya kita diharapkan jadi seorang apa? Yes, this one. Inilah yang diharapkan dari kita. Be a critical one. Jadilah orang yang kritis. Kritis bukan dalam kesehatannya yang masuk ICU, bukan ya, jauh-jauh ya. This critical something. Jadi kita kritis atas sesuatu menjadi lebih peduli, menjadi lebih jeli, menjadi lebih open-minded, lebih berpikiran terbuka. Ya, ini untuk menemukan yang terbaik, baik untuk diri kita sendiri atau orang lain. Gitu ya. So, jadi targetnya itu adalah membuat kita menjadi pribadi yang kritis. Ingin tahu. Oke, tapi untuk hal yang positif. Gitu ya. Oke. Next. Yes, please. Okay, we see here. As long as you try to be a critical one, sejauh karena kamu sedang berusaha untuk menjadi seorang yang kritis, with the questions above, dengan pertanyaan yang di atas tadi sebelumnya, di slide sebelumnya ya. Look at the label carefully, perhatikan label ini dengan seksama, then satisfy yourself with the answers you find there. Kemudian puaskanlah diri kamu dengan jawaban yang kamu temukan di sini dalam label ini, gitu ya. Now, some questions we can find the answers just simply, on the table without thinking so far. Jadi kadang-kadang itu ada pertanyaan yang sebegitu sederhananya kita bisa langsung temukan di label itu jawabannya, ya. But sometimes we don't find the answer, yes, secara tertulis, but in contextual, but yeah, that's why we sometimes analyze it. Jadi kadang-kadang kita harus menganalisa itu. Mungkin contoh kalau nggak salah tadi pertanyaan nomor 5 ya. Oke. Pertanyaan nomor 5 kalau nggak salah itu mempertanyakan siapakah yang dapat mengkonsumsi itu, yang baik mengkonsumsi itu. Oke, kalau itu kita jawab berdasarkan label yang kita punya di sini, Lay's, sour cream and onion, jadi untuk rasanya ini ya. Kita coba cek and recheck. Oke, we don't find it here. Jadi ini nggak ada di sini sepertinya ya. Oke, nah kita bisa menganalisa sederhananya dari produk itu sendiri langsung. Example you see here. Ini kan sejenis keripik ya. Good. Jadi Lay's itu merupakan produk keripik, yes, makanan ringan, snack. So, artinya kalau itu makanan ringan, siapakah yang bisa mengkonsumsi itu?
For the question of number 5, untuk pertanyaan nomor 5. Yes, bisa anak-anak, bisa orang dewasa, bisa tua, bisa muda. Okay? So, that's what I mean. Itu yang maksud kita tadi ya. Jadi, kadang-kadang tidak ada tertulis, adanya tersirat, silakan kita menganalisanya. Karena kita sedang berusaha menjadi yang kritis. Ya. Next, berikutnya bagaimana kalau dalam satu pertanyaan itu tidak menemukan jawaban atau tidak ada yang bisa dianalisa? Nah, itu sederhana saja, langsung saja katakan, there is no information about it on the label. Jadi tidak ada informasi itu di label. Oke, good. Ini bisa dikerjakan nanti dalam buku latihannya. Semoga tambah paham tentang label, jadi belajarnya menjadi lebih menyenangkan. Oke, itu dulu materi kita hari ini. Semoga semua menjadi lebih menikmati belajar bahasa Inggrisnya. Jadi nanti bisa merasakan sebagai bagian dari dunia. Gitu ya. Oke, terima kasih. Thank you. And see you for the next session. See you.